Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sama-sama kita muliakan ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki, yakninya melaksanakan salat Jumat berjamaah. Selanjutnya marilah kita bersolawat kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelum khatib masuk ke dalam khutbah, khatib tidak akan lupa untuk memberikan wasiat kepada jamaah, terutama untuk diri khatib sendiri, agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu dari Al-Qur'an dan hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini sangat meriah bagi umat Islam, agar umat Islam selalu meningkatkan kualitas ibadahnya, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban agama maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Sebab pahala amal kebaikan yang kita laksanakan di dalam bulan suci ini, maka Allah akan melipat gandakannya berkali-kali lipat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena aku. Dan bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal besar yang Allah janjikan kepada umat muslim
saat bulan Ramadan tiba, yaitu ampunan, rahmat, dan balasan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu syahri Ramadhan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar." Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Yang pertama marilah kita bahas, yakninya pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Berkat rahmat inilah kelak umat muslim bisa mendapat ampunan dari akhirat, memperoleh balasan surga. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat. Jangan kita tidak melakukan ibadah hanya berharap bahwasanya rahmat Allah itu akan datang kepada kita. Karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Lalu singkat cerita, hamba itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat Allah berkata kepadanya, "Hambaku, engkau aku masukkan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal seharusnya protes dia yang membuat masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah ditimbang, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Masyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan Ramadan berikutnya ialah maghfirah atau ampunan Allah. Sebagai manusia, tentu sadar diri bahwa kita tidak akan lepas dari yang namanya dosa, yang namanya berbuat kemaksiatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebab berbuat salah atau dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak terbebas dari dosa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan berikutnya adalah balasan surga bagi hambanya yang taat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa saffidat syayatin." Ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan, maksud dibukanya pintu surga merupakan simbol himbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekian khutbah yang bisa Khatib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri Khatib sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.